Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 916-920. Harimau berita bahwa keluarga Yoshito Matsumoto dimusnahkan benar-benar mengejutkan Takehiko Ito. Dia sudah tercengang dan berseru, terlalu sombong untuk memusnahkan lebih dari 30 anggota keluarga Matsumoto. Siapa yang begitu berani? Emi Ito menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu situasi spesifiknya. Polisi juga menyelidiki masalah ini. Ye Chen berkata dengan dingin saat ini, apakah masih perlu menyelidiki? Keluarga Su pasti melakukannya. Saya baru saja menyelamatkan saudara-saudari keluarga Su di tengah malam. Tangan hitam keluarga Matsumoto Yoshito telah musnah. Ito Yuhiko tampak sedikit terkejut, dan bergumam, gaya perilaku keluarga Su terlalu kejam. Bukan, Matsumoto Yoshito hanya melakukan sesuatu pada pelayan mereka dan dua junior. Mereka bahkan jika itu balas dendam, bukankah cukup membunuh Yoshito Matsumoto sendirian? Paling-paling, dia akan membunuh pengawal keluarga mereka. Mengapa dia melibatkan begitu banyak orang di keluarganya? Ye Chen berkata dengan wajah gelap, ini seharusnya. Bi keluarga Su selalu melakukan hal-hal dengan cara yang sama. Saat dia berbicara, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan orang tuanya lagi. Dengan gaya kejam dan metode kejam keluarga Su, kematian orang tua mereka mungkin disebabkan langsung oleh mereka. Memikirkan hal ini, Ye Chen merasa sangat bosan. Dia sangat buta sehingga dia benar-benar menyelamatkan cucu tertua dan cucu perempuan tertua dari keluarga Su dan membiarkan mereka pergi. Jika saya tidak campur tangan, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu akan berubah menjadi mayat dingin sekarang. Kalau begitu, cadangan bakat generasi muda keluarga Su harus menderita kerugian besar. Lebih penting lagi, ini bisa sangat menghancurkan arogansi keluarga Su. Bukan karena Ye Chen berpikiran sempit, tetapi kebencian orang tuanya tidak dapat didamaikan. Melihat ekspresi jelek Ye Chen, Ito Yuhiko di samping mau tidak mau bertanya, Tuan Ye, apakah Anda baik-baik saja? Ye Chen tertawa dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku hanya sedikit terkejut. Apa yang bisa dia katakan? Kematian orang tuanya dan pengalaman hidupnya sendiri pasti tidak bisa diceritakan kepada Yuhiko Ito. Yuhiko Ito mengangguk, terdiam sesaat, dan tiba-tiba menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berubah menjadi situasi ini hanya dalam beberapa hari. Setelah berbicara, dia berkata dengan serius, sekarang sepertinya kejadian ini tampaknya tidak disengaja, dan keluarga Ito telah menjadi penerima manfaat terbesar. Ito Emi setuju, memang demikian. Awalnya, kami bersaing sengit dengan keluarga Takahashi. Tetapi kami tidak menyangka Takahashi Machi dan Takahashi Hideyoshi sama-sama mati, dan keluarga Takahashi pasti akan terluka, juga. Yoshito Matsumoto telah mengejarnya dengan putus asa, dan sekarang seluruh keluarga Matsumoto telah musnah, bersaing dengan kami sekarang, apalagi keluarga-keluarga di bawah, menjadi keluarga No Samurai, dan aku ingin bersaing dengan Takahashi Machi secara terbuka dan jujur. Tapi aku tidak menyangka akan menjadi seorang nelayan yang tidak mendapatkan apa-apa setelah pertarungan senipe dan kerang, itu benar-benar tak terkalahkan. Saat ini, Ye Chen memandang Ito Yuhiko dengan kagum, dan kebanyakan orang saat ini, saya khawatir ini mengasyikkan dan menggembirakan. Namun yang tidak saya duga adalah Ito Yuhiko masih memiliki kesadaran tersebut. Saat ini, Emi Ito menghibur, Kak. Tidak perlu khawatir apakah kemenangan itu tak terkalahkan. Lagi pula, apa yang terjadi pada kedua keluarga ini bukan disebabkan oleh kita di belakang layar. Saya merasa nyaman jika bisa memilih itu, jadi prioritas utama adalah membersihkan medan perang secepat mungkin, dan manfaatkan kesempatan ini untuk membuat keluarga Ito berdiri tak terkalahkan. Ito Yuhiko tidak segera menjawab, tetapi menoleh untuk melihat Ye Chen, mengepalkan tinjunya lagi, dan berkata dengan tulus, Tuan Ye, terima kasih atas segalanya, jika bukan karena Anda, nasib keluarga Ito mungkin tidak menjadi jauh lebih baik dari Takahashi Machi. Jika bukan karena kamu, keluarga Ito dan keluarga Takahashi pasti sudah hancur oleh Yoshito Matsumoto.
dan kamu adalah dermawan keluarga Ito. Melihat hal tersebut, Emi Ito langsung berdiri, berlutut dengan satu lutut dan menyatukan tangannya tanpa ragu-ragu. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tulus, "Tuan Ye, saudara laki-laki saya kesulitan menggerakkan kakinya, jadi atas nama keluarga Ito, saya ingin memberi hormat dan terima kasih." Nanako Ito juga bangun dengan tergesa-gesa, dan segera berlutut bersama bibinya, dan berkata dengan penuh syukur, "Tuan Ye Chen, terimalah juga pemujaan Nanako." Ye Chen menghela nafas ringan, dan berkata dengan serius, "Tolong bangun cepat, kamu tidak harus seperti ini. Meskipun saya membantu keluarga Ito secara kebetulan, saya dapat menghindari ini. Pada analisis terakhir, ini adalah keberuntungan keluarga Ito." Emi Ito dan Nanako berdiri. Emi Ito berkata kepada Yuhiko Ito lagi, "Kak, Tuan Ye benar. Selain bantuan Tuan Ye dalam hal ini, kami harus mengatakan bahwa kekayaan keluarga Ito kami memang langka. Kami tidak hanya dapat mengambil kesempatan untuk menyerap keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto, bagian yang dirilis juga dapat memanfaatkan vitalitas keluarga Takahashi saat ini untuk mempromosikan kerjasama dengan keluarga Su. Dan sekarang keluarga Su hanya memiliki pilihan keluarga Ito kita, tidak?" Ito Yuhiko berkata tanpa ragu, "Mulai sekarang, kami tidak bekerja sama dengan keluarga Su dalam bentuk apapun." Emi Ito mau tidak mau bertanya, "Kak, ini kenapa? Bukankah Anda sudah menantikan kerjasama ini?" Ito Yuhiko berkata dengan sangat serius, "Itu karena aku tidak cukup tahu tentang keluarga Su. Tapi sekarang, melalui urusan keluarga Matsumoto, saya bisa melihat gaya perilaku keluarga Su. Perilaku keluarga Su terlalu bermusuhan, dan tidak ada intinya." Ekspresi Emi Ito membeku, dan dia tiba-tiba berkata, "Kakakku benar, tindakan keluarga Su memang terlalu kejam." Saat berbicara, Emi Ito tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Kak, aku mendengar bahwa keluarga lain yang menduduki peringkat kedua setelah keluarga Su di China juga tampaknya ingin terlibat dalam industri pelayaran laut. Mereka telah menjalin hubungan kompetitif dengan keluarga Su selama bertahun-tahun, mirip dengan situasi kita dengan keluarga Takahashi beberapa tahun ini. Jika kondisinya tepat, kami dapat bekerja sama dengan keluarga Ye." Takehiko Ito menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, keluarga Su dan keluarga Ye sama-sama sangat kuat. Pembangunan ekonomi China telah maju pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatan kedua keluarga ini jauh lebih unggul dari yang lain keluarga di Asia. Kami jauh dari lawan mereka. Bekerja sama dengan keluarga Su berarti mencari kulit dari harimau, dan bekerja sama dengan keluarga Ye berarti sepenuhnya menyinggung harimau keluarga Su. Menurut pendapat saya, kita tidak boleh menempatkan diri kita sendiri dalam situasi yang berbahaya." Berbicara tentang ini, Ito Yuhiko berpikir sejenak, dan berkata dengan serius, "Dengan cara ini, mulai hari ini, keluarga Ito akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga asing, dan tidak akan menerima undangan kerjasama apapun dari keluarga asing. Kami telah bekerja keras di pasar domestik Jepang selama ini, berkultivasi, hidup keras dan rasakan keberanian, gali lubang yang dalam, dan kumpulkan makanan secara luas. Ketika kekuatan kami setara dengan Ye dan Su, atau ketika mereka hampir sama, kami akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan mereka." Setelah mendengar kata-kata Ito Yuhiko, Ye Chen memandangnya dengan kagum. Tampaknya Ito Yuhiko memang memiliki pandangan yang baik tentang situasi keseluruhan, dan dapat mengendalikan keserakahan batinnya, tidak terlalu rakus, dan tidak agresif. Jika itu adalah keluarga dengan ambisi dan keserakahan yang kuat, maka saya khawatir mereka akan segera mulai berkelahi dan menyerang dua arah. Di satu sisi, dia akan menekan keluarga domestik lainnya secara menyeluruh, mencoba memakan bagian mereka dalam waktu singkat, dan menjadikan dirinya pria gemuk. Di sisi lain, dia harus bekerja sama dengan keluarga besar di luar negeri, sebagai sesegera mungkin untuk lebih membuka saluran keuntungan dan mengembangkan dirinya dengan cepat. Namun, Ito Yuhiko dapat melihat dengan jelas situasinya, serta bahaya yang tersembunyi dan bahaya yang tersembunyi. Tidak diragukan lagi bahwa keluarga Su memang merupakan keluarga harimau dan serigala. Keluarga seperti itu tidak hanya tidak memiliki moral di dunia, tetapi bahkan tidak memiliki dasar kemanusiaan.
Saat bekerja sama dengan keluarga seperti itu, seseorang harus selalu waspada. Jika tidak, kemungkinan besar pihak lain akan menikamnya dari belakang. Dan jika Anda jatuh ke tangan pesaing keluarga Su, itu sama saja dengan berdiri tepat di seberang keluarga Su, dan faktor risikonya bahkan lebih besar. Daripada ini, lebih baik menutup pintu dan bekerja keras untuk mengembangkan diri. Ito Emi juga memahami kekhawatiran dan pandangan jauh ke depan kakaknya, dan berkata dengan serius, "Kakak, kamu benar, Emi terlalu bodoh untuk melihat level ini." Ito Yuhiko melambaikan tangannya, "Pemikiranmu juga normal, kewirausahaan itu seperti pertaruhan. Anda bisa terus bertaruh sedikit lebih besar, mungkin Anda bisa memenangkan masa depan yang tak tertandingi, atau setelah Anda memesan sejumlah chip, belajar menerimanya ketika Anda melihatnya." Berbicara tentang ini, Ito Yuhiko menghela nafas. "Jika sebelum malam ini, saya mungkin berpikir sama dengan Anda, mengambil kesempatan ini untuk memberinya pertarungan besar, tetapi saya berjalan melewati gerbang neraka dan kehilangan kedua tangan. Setelah kaki, saya akhirnya tahu nilai hidup dan arti hidup, dan setelah mengetahui bahwa saya hampir kehilangan Nanako, saya menjadi lebih sadar akan hal ini. Jadi, saya ingin lebih berhati-hati sekarang, dan saya ingin lebih hati-hati daripada aku." "Semuanya penting," Emi Ito mengangguk dengan serius. Saat ini, Ito Yuhiko melirik Ito Nanako, dan berkata dengan serius, "Nanako, karena kamu sudah sembuh sekarang, mulai sekarang, tetaplah di Tokyo bersama Odo-san." Ito Nanako sedikit ragu, dia menyukai lingkungan Kyoto dan enggan meninggalkan Kyoto. "Namun, ketika saya memikirkan tentang situasi khusus sekarang, saya tidak dapat lagi mengikuti preferensi saya sendiri. Jadi saya langsung berkata, 'Oke Odo-san, Nanako akan tinggal bersamamu.'" Ito Yuhiko berkata, "Biarkan kamu tinggal di Tokyo. Tidak, itu hanya untuk membiarkanmu tetap bersamaku, dan itu juga untuk membuatmu berhubungan dengan bisnis keluarga dan industri lebih awal, dan mulai mempersiapkan suksesi." Ito Nanako buru-buru berkata, "Odo-san, Nanako tidak punya pengalaman dalam menjalankan bisnis keluarga. Bukankah ini terlalu dini?" Ito Yuhiko mengangguk, dan berkata dengan serius, "Ini memang sedikit lebih awal, tapi sekarang situasinya istimewa, kakiku hilang, dan tidak nyaman untuk bergerak di masa depan, berbicara tentang ini." Ito Yuhiko menghela nafas sedikit kesepian. "Selain itu, saya adalah orang cacat, dan saya tidak cocok untuk mewakili keluarga di depan umum. Itu akan mempengaruhi citra keluarga. Jadi, kamu harus siap untuk mengambil alih kelas saya sekarang. Setidaknya, Anda harus mengambil citra eksternal keluarga itu terlebih dahulu. Dan mulai sekarang, Anda akan mewakili keluarga itu di luar." Ito Emi juga membujuk, "Ya, Nanako, Anda harus berdiri dan pergi ke depan panggung, bukan ayahmu. Biarkan ayahmu akan mengajarimu dan menasihatimu dari belakang." Nanako Ito sedikit mengangguk dan berkata, "Oke, aku pasti akan bekerja keras." Yuhiko Ito dan Emi Ito lega melihat Nanako setuju begitu saja. Ito Yuhiko tentu saja memiliki harapan yang tinggi untuk putrinya, tetapi Nanako sebelumnya terobsesi dengan seni bela diri, dan tidak terlalu tertarik dengan pengoperasian dan pengelolaan bisnis keluarga. Saat itu, Ito Yuhiko masih mengkhawatirkan bagaimana caranya agar putrinya bisa tenang dan fokus mewarisi bisnis keluarga. "Saya pikir tubuh saya dapat membawanya selama 10 tahun lagi, yang juga akan memberi Nanako Ito waktu luang beberapa tahun lagi. Saya tidak berharap hal-hal berubah begitu tiba-tiba. Meskipun sebagian besar budaya Jepang berasal dari Cina, perkembangannya kurang lebih bersifat lokal. Di Cina, sebagian besar pengusaha mengutamakan kepentingan mereka dan tidak terlalu memperhatikan masalah citra eksternal. Namun, di Jepang, karena tingkat westernisasi yang relatif tinggi setelah restorasi Meiji, pengusaha Jepang sangat mementingkan citra eksternal perusahaan. Sebagai contoh paling sederhana, jika Anda bekerja sebagai juru tulis di perusahaan Jepang, Anda akan sangat pusing di musim panas. Karena sebagian besar perusahaan Jepang mewajibkan karyawannya untuk mengenakan pakaian formal saat bekerja. Bahkan di pertengahan musim panas, mereka juga harus mengenakan kemeja, jas, bahkan dasi. Oleh karena itu,
ketika pengusaha Jepang mengadakan konferensi pers atau menghadiri acara publik, tanpa memandang usia, mereka semua mengenakan pakaian formal. Dan orang Jepang suka membungkuk, sesekali satu sisi berbicara, dan sisi lain tiba-tiba berdiri 90 derajat dan langsung membungkuk, lalu duduk dan terus berbicara. Oleh karena itu, keadaan Yuhiko Ito saat ini sangat tidak cocok untuk menjadi juru bicara eksternal perusahaan. Meskipun Nanako Ito masih muda, dia memiliki citra yang sangat baik dan sangat sejalan dengan estetika Jepang, merupakan pilihan terbaik bagi keluarga Ito untuk membiarkannya bertanggung jawab atas urusan luar. Ye Chen juga sangat optimis tentang Nanako Ito, dan menyemangatinya, jika Nanako mengambil alih keluarga Ito, itu berpotensi menjadikan keluarga Ito sebagai perusahaan selebritas internet. Pada saat itu, media pasti akan mengetahui profil dari presiden yang cantik sekali. Nanako adalah presiden yang cantik. Pembentukan pendirian yang sukses akan memungkinkan keluarga Ito mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam karir mereka. Mendengar kata-kata Ye Chen, Nanako Ito mau tidak mau merasa sedikit malu, dan berkata dengan wajah memerah, "Tuan Ye Chen, jangan mengolok-olok Nanako, saya tidak ada temperamen presiden yang cantik, tidak lebih dari mencoba menangkap bebek di rak, dan ini yang terakhir resor." Ye Chen berkata dengan serius, "Jangan meremehkan dirimu sendiri, dengan citra dan temperamenmu yang sempurna, kamu pasti akan menjadi perusahaan kecantikan yang sangat dicari oleh seluruh Jepang di masa depan. Mungkin itu akan menjadi kartu nama bisnis dunia bisnis Jepang di luar negeri." Nanako Ito malu dan senang dipuji oleh Ye Chen, dan dia adalah seorang gadis muda yang baru saja memulai kehidupan cintanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya lebih dalam, dan lebih dalam. Seketika itu Yuhiko melihat putrinya itu luar biasa. Saat ini ia yakin putrinya telah jatuh cinta pada Ye Chen, pria Tionghoa. Setelah mengamati sebentar, dia semakin memperkuat pendapatnya. Saat ini, sebagai seorang ayah, dia merasa sedikit sedih di hatinya. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa sedikit lega atas kedewasaan emosional putrinya. Jadi, dia berkata, "Hui Mei, Nanako, kalian berdua keluar dulu. Ada yang ingin aku katakan? Aku ingin mengobrol dengan Tuan Ye secara pribadi." Emi Ito dan Nanako Ito tidak terlalu memikirkannya. Melihat Yuhiko Ito ingin mengobrol pribadi dengan Ye Chen, keduanya bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan bangsal. Setelah keduanya pergi, Ito Yuhiko memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, saya banyak menyinggung Anda di masa lalu, dan saya masih ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Anda. Terima kasih telah membalas keluhan Anda dengan kebaikan. Anda menyelamatkan gadis kecilku dan selamatkan aku. Kalau tidak, jika keluarga Su benar-benar berpikir bahwa keluarga Ito membunuh ahli waris keluarga Su, keluarga Ito mungkin menghadapi pemusnahan." Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Tuan Ito, sama-sama. Saya akan menyelamatkan Nanako itu keluar dari persahabatan. Adapun untuk secara tidak langsung membantu keluarga Ito, Anda tidak harus terlalu sopan dengan saya. Lagi pula, saya mengambil uang Anda. Kami orang Tionghoa memiliki pepatah lama yang mengambil uang orang dan menghilangkan bencana dengan yang lain. Saya tidak bisa melakukan apa-apa setelah mengambil uang, kan?" Ito Yuhiko tertegun. Alasan mengapa dia tercengang adalah karena dia benar-benar terkejut dengan ketidakberdayaan Ye Chen. Apa yang dikatakan Ye Chen sangat jelas. Mengambil uang orang dan menghilangkan bencana dengan orang lain berarti 4,5 miliar dolar AS tidak dapat diambil dengan sia-sia, tetapi sesuatu harus dilakukan untuk keluarga Ito. Oleh karena itu, sekarang dia telah membantu keluarga Ito menghilangkan bencana tersebut. Dia dapat menyimpan uang itu dengan tenang. Ito Yuhiko kaget, kurang lebih terluka. Meskipun dia benar-benar merasakan di dalam hatinya bahwa nyawa putrinya lebih berharga dari 45 miliar dolar AS, tetapi Zenbai membuang 4,5 miliar dolar AS ke dalamnya, dan dia masih merasa tertekan. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa kehilangan 4,5 miliar dolar AS adalah kerugian, dan dia tidak punya cara lain untuk mendapatkan kembali uang itu, atau memulihkan kerugian sampai batas tertentu, jadi tidak perlu khawatir.
tentang masalah ini sekarang bagaimana kusut. Memikirkan hal ini, dia tersenyum canggung, dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, Jiuxuan Pharmaceutical Anda berkembang pesat. Setelah menganeksasi Kobayashi Pharmaceutical, saya yakin pasti ada prospek yang lebih luas. Saya tidak tahu apakah kita bisa bagaimana dengan kerjasama dalam hal ini. Ye Chen tersenyum dan berkata, Tuan Ito, sebenarnya tidak ada yang bisa diajak bekerja sama dalam masalah ini. Jiuxuan Pharmaceutical adalah fondasi hidup saya, dan saya tidak akan menyerahkan bagiannya kepada orang lain. Ito Yuhiko buru-buru berkata, Tuan Ye. Saya ingin bagian Anda, tetapi saya benar-benar ingin mengembangkan kerja sama mendalam tertentu dengan Anda. Di masa depan, keluarga Ito akan diserahkan kepada Nanako untuk mengurusnya. Anda dan Nanako adalah teman, dan saya dapat melihat bahwa Nanako juga mempercayai Anda. Anda dapat mencoba berbagai bentuk kerjasama yang mendalam, yang baik untuk Anda dan kami, dan itu benar-benar saling menguntungkan. Ye Chen sedikit tersenyum, saya akan secara alami mempertimbangkan ini di masa depan, dan jika waktunya tepat, saya pasti tidak akan menolak kerjasama dengan Mas Nanako. Itu bagus. Ito Yuhiko menghela nafas lega, dan berkata dengan serius, Tuan, ya, saya dapat melihat bahwa Nanako sangat menyukai Anda. Jika kalian berdua, saya sangat bersyukur bahwa ada kemungkinan. Ye Chen segera berkata, Tuan Ito, Nyonya Nanako masih sangat muda, jadi jangan bicara omong kosong. Jika sampai keluar, itu akan disalahpahami, itu akan merusak reputasi Nanako. Ito Yuhiko melambaikan tangannya, saya telah membesarkan putri saya selama 22 tahun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya lebih baik dari saya. Saya dapat melihat bahwa dia sangat menyukai Anda, dan saya sangat menyukainya. Jika Anda bisa, saya sarankan Anda tinggal di Jepang untuk berkembang. Anda memiliki Jiuxuan Pharmaceutical, dan Nanako memiliki keluarga Ito. Jika Anda berdua bisa menjadi seorang suami dan istri, kamu pasti akan menjadi yang terbaik di Asia dan bahkan dunia. Keberadaan teratas. Ye Chen tersenyum, dan bertanya balik, Tuan Ito seharusnya menyelidiki saya, kan? Anda seharusnya tahu bahwa saya telah menikah. Aku tahu. Ito Yuhiko tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika kamu sudah menikah? Kamu sudah menikah. Jadi Nanako masih menyukaimu. Jadi, baik untukku atau Nanako, kami tidak peduli tentang masa lalu dan masa kinimu. Yang kami pedulikan adalah masa depanmu. Mengatakan itu, Ito Yuhiko berkata dengan sangat serius, Tuan Ye, setelah kejadian hari ini, saya telah melihat kehidupan dengan sangat jelas. Ketika seseorang hidup, semuanya memiliki arti. Kaya berarti kaya, dan miskin berarti miskin. Jika Anda mati, tidak masalah apakah kamu kaya atau miskin, itu tidak akan menjadi apa-apa. Yang penting adalah bagaimana membuat putri saya bahagia. Yang penting adalah bagaimana membuat putri saya memiliki kehidupan terbaik. Tuan, dia memiliki pesona tertentu. Nanako memiliki pengembangan diri, latar belakang, baik di luar maupun di dalam, dan dia sangat menyukaimu. Aku yakin kamu pasti memiliki perasaan terhadap Nanako di dalam hatimu. Jika tidak, kamu tidak akan pernah datang ke Jepang jauh-jauh, dan melakukan perjalanan khusus. Aku berlari menemuinya di Kyoto, menyelamatkan nyawanya, menyembuhkan lukanya, dan bahkan berkendara beberapa ratus kilometer di tengah malam untuk mengirimnya menemui saya di Tokyo. Ye Chen mengangguk dan berkata, Tuan Ito, tidak dapat disangkal. Nanako memang gadis yang sangat baik, tapi saya tetap mengatakan itu, aku sudah menikah. Ito Yuhiko melambaikan tangannya dan berkata, jangan selalu menggunakan menikah untuk membohongiku, bahkan jika kamu menikah, kamu bisa bercerai. Bahkan jika kamu tidak bercerai, kamu juga bisa menikahi Nanako di Jepang. Selama kamu tidak kembali, tidak masalah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan, itu masih tidak mungkin. Setelah jeda, Marvan Ye berkata lagi, dan saya menang, saya juga tidak tinggal di Jepang. Hari ini, paling lambat besok, saya akan kembali ke China. Yuhiko Ito tersenyum dan berkata dengan serius. Tuan Ye, ada pepatah lama di China bahwa burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali. Saya telah menyelidiki latar belakang Anda.
Tetapi izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, istri Anda saat ini tidak cukup baik untuk Anda. Ye Chen memandang Yuhiko Ito tanpa komitmen. Dia tersenyum dan bertanya, Tuan Ito tampaknya memiliki banyak penelitian pada budaya Tionghoa. Baru saja dia bisa mengucapkan 6 kata, menggali lubang yang dalam dan mengumpulkan biji-bijian secara luas. Sekarang dia memiliki burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali, tangan China. Takehiko Ito berkata dengan serius, ketika saya masih muda, saya mengagumi Heihachiro Togo, yang memimpin armada Jepang untuk mengalahkan Angkatan Laut Rusia dalam pertempuran Laut Tsushima. Yang Ming, baru pada saat itulah saya menyadari bahwa Dongxiang Heihachiro telah dipengaruhi oleh orang bijak Cina Wang Yangming sepanjang hidupnya. Jadi saya juga mulai mengikuti jejaknya, membaca buku-buku sejarah Cina, dan belajar banyak budaya Cina dan sastra klasik. Ye Chen mengangguk, dia tersenyum dan berkata, sungguh mengagumkan bahwa Tuan Ito sangat ingin belajar, tetapi saya masih ingin menjelaskan satu hal kepada Anda. Saya tidak akan menceraikan istri saya, jadi, tolong berhenti menyebutkan apa yang saya katakan tadi. Saya akan segera meninggalkan Jepang, jadi tolong jangan sebutkan ini kepada Nanako, agar tidak berdampak buruk padanya. Ito Yuhiko memandang Ye Chen dan berkata dengan serius. Tuan Ye, Anda orang Cina perhatikan siklus takdir. Soalnya, sebelum malam ini, Nanako terluka dan duduk di kursi roda. Dokter juga bersumpah pada saat itu bahwa dia mungkin tidak akan bisa berdiri lagi selama sisa hidupnya. Tapi sekarang, kata Takehiko Ito, mengulurkan tangan dan menepuk lututnya yang diamputasi dengan ringan, dan menertawakan dirinya sendiri. Nah, Nanako, yang dinyatakan tidak mungkin berdiri oleh dokter, berdiri lagi. Tapi aku kehilangan kedua kaki. Jadi katakan padaku, hidup ini adalah sebuah siklus. Ye Chen sedikit mengernyit, dan berkata, Tuan Ito, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Yuhiko Ito berkata sambil tersenyum, maksud saya, bahkan jika Anda meninggalkan Jepang hari ini dan bersumpah Anda tidak akan pernah kembali, tetapi ketika roda keberuntungan berputar, itu mungkin akan mengirimmu kembali ke sini, bahkan jika kamu tidak dapat menahannya, itu sama untuk istrimu. Alasan, bahkan jika kamu berpikir kamu tidak akan pernah menceraikannya, roda takdir mungkin masih akan memisahkanmu suatu hari nanti. Hidup akan segera berlalu, jadi mengapa mengatakannya sekarang? Kata-kata Takehiko Ito membuat Ye Chen agak heran. Pertama-tama, dia tidak menyangka Takehiko Ito tahu banyak tentang budaya Tionghoa. Kedua, dia tidak menyangka Takehiko Ito akan menyebutkan siklus takdir. Dia tidak tahu apakah orang Jepang percaya pada Feng Shui atau tidak, tetapi melihat sekarang, orang Jepang setidaknya percaya pada takdir. Pernyataan Takehiko Ito sepertinya tidak masuk akal, tetapi mengandung beberapa kebenaran. Semua yang dia katakan tidak sepenuhnya spekulatif. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengatakan dengan baik tentang takdir. Dia memikirkan Master Feng Shui berusia sahabat, Lai Qinghua, yang dia temui di Gunung Yanjing Yeling. Lai Qinghua akhirnya bertemu dengan dirinya sendiri di Gunung Yeling dengan menyimpulkan siklus takdir. Dia juga yang secara pribadi mematahkan nasib Beting Longyu, sehingga dia bisa terbang ke langit. Tuan tua itu pasti memiliki pemahaman dan pemahaman yang lebih dalam tentang siklus takdir. Sayang sekali lelaki tua itu ada di seberang lautan, dan mungkin tidak ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Kalau tidak, saya benar-benar ingin duduk berhadap-hadapan dengannya, minum teh, berdiskusi tentang Tao, dan berbicara panjang lebar. Namun, pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Yuhiko Ito barusan. Takdir memiliki siklus, mungkin di masa depan, saya akan bertemu lagi dengan Lai Qinghua. Dengan cara yang sama, jika saya meninggalkan Tokyo dan Jepang hari ini, mungkin saya akan kembali suatu hari nanti. Bahkan jika saya tidak kembali, saya harus memiliki kesempatan untuk bertemu Nanako Ito lagi di waktu dan tempat tertentu. Memikirkan hal ini, Ye Chen menghela nafas pelan, dan berkata kepada Yuhiko Ito, Tuan Ito, saya pikir lebih baik menyerahkan masa depan ke masa depan. Lagi pula, baik Anda maupun saya tidak dapat mengendalikan nasib kita. Yuhiko Ito mengangguk, dan berkata dengan serius,
Tuan Ye, mulai hari ini dan seterusnya, pintu keluarga Ito akan selalu terbuka untuk Anda. Di masa mendatang, keluarga Ito akan mengisi ulang baterai mereka dan tidak akan bekerja sama dengan pihak lain, keluarga dan perusahaan di luar negeri. Kerja sama. Jika suatu hari Anda cukup ambisius dan ingin membuat visi Anda lebih besar, keluarga Ito dapat bekerja sama dengan Anda tanpa syarat kapan saja, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Terima kasih Tuan Ito atas kebaikan, tapi saya seorang pria tanpa dada dazi. Saya belum banyak belajar. Saya tidak memiliki ambisi atau kemampuan, jadi mari kita lepaskan. Dalam pandangan Ye Chen, meskipun sikapnya terhadap Ito Yuhiko telah berubah sampai batas tertentu, itu tidak cukup untuk membuatnya melepaskan kewaspadaannya terhadapnya. Oleh karena itu, Ye Chen juga tidak ingin dia mengetahui rencananya untuk masa depan. Faktanya, di hati Ye Chen, dia sangat berharap untuk menggunakan Jiuxuan Pharmaceutical untuk membuat karirnya semakin besar. Karena jika dia ingin membalaskan dendam orang tuanya, percuma mengandalkan kekuatan pribadi saja, bukan hanya kekuatan pribadi tapi juga kekuatan ekonomi yang lebih penting. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi raksasa keluarga Su sendirian? Antara lain, hanya dari fakta bahwa keluarga Su mampu menyeberangi sungai dengan seekor raptor dan langsung membunuh semua anggota keluarga Matsumoto di Jepang, sudah cukup untuk melihat seberapa kuat keluarga di belakangnya. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa keluarga Su memiliki jumlah master top yang mencengangkan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka sangat mobile. Jika Su Zifei dan Su Ziyu mengalami kecelakaan di Jepang, mereka dapat segera mengirim sejumlah besar master untuk berduyun-duyun ke mereka. Itu tidak buruk sama sekali dibandingkan dengan militer AS. Jika tidak ada cukup kekuatan, tidak ada yang bisa memilih keluarga seperti itu berdasarkan kemampuan pribadi. Belum lagi kekuatan bertarung puluhan ratus master yang berkerumun. Kerabat dan teman di sekitarku saja tidak mampu melindungi mereka. Oleh karena itu, Ye Chen tahu betul bahwa jika dia ingin benar-benar bersaing secara langsung dengan keluarga seperti keluarga Su di masa depan, dia harus memiliki kekuatan komprehensif yang kuat dan tidak berani. Terlebih lagi, hingga saat ini, saya belum dapat menentukan seberapa besar tanggung jawab yang harus ditanggung keluarga Ye atas kematian orang tuanya. Jika keluarga Ye memiliki tanggung jawab besar yang tidak dapat diabaikan atas kematian orang tuanya, maka yang akan saya hadapi di masa depan mungkin adalah dua keluarga teratas, keluarga Su dan keluarga Ye. Oleh karena itu, Ye Chen telah memutuskan bahwa setelah kembali ke Jinling, dia harus tetap rendah hati dan mengembangkan Jiuxuan Pharmaceutical dengan baik. Dimulai dari Jiuxuan Pharmaceutical, selangkah demi selangkah membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Hanya dengan cara ini, dia dapat memiliki kesempatan untuk bergulat dengan keluarga Su dan keluarga Ye secara langsung, dan bahkan menginjak-injak mereka. Yuhiko Ito tidak tahu identitas asli Ye Chen, apalagi apa yang dipikirkan Ye Chen. Melihat dia sepertinya tidak punya ambisi, dia tidak bisa menahan diri untuk membujuknya. Tuan Ye, Anda memiliki Jiuxuan Pharmaceutical sebagai yayasan dan uang tunai di tangan Anda, mengapa tidak? Mengapa Anda tidak menyebarkan bisnis Anda? Ambil contoh transportasi laut saat ini, sebagian besar logistik perdagangan minyak dan curah internasional bergantung pada pengiriman. Sekarang situasi ekonomi internasional turun. Ini adalah kesempatan bagus untuk membeli garis bawah, dunia akan meningkat, prospek melakukan transportasi laut lebih luas. Bekerja sama sepenuhnya, bahkan jika itu daun hijaumu, aku bersedia, saat ini. Takehiko Ito yang berpikir di dalam hatinya juga sangat sederhana. 4,5 miliar dolar AS pasti tidak akan kembali. Jiuxuan Pharmaceutical pasti tidak akan bisa mengambil risiko. Dalam hal ini, mengapa tidak menemukan cara untuk menarik Ye Chen selangkah demi selangkah? Jika dia bisa merekrut Ye Chen ke keluarga Ito sebagai menantunya, apalagi yang harus dia khawatirkan di masa depan? Ye Chen kuat dan cakap, dan dia bahkan menyelamatkan nyawa putrinya. Lebih penting lagi, putrinya jatuh cinta padanya. Sebelumnya, saya ingin putri saya menikah dengan Kobayashi Ichiro, bukan karena saya harus memaksa putri saya menikah dengan keluarga Kobayashi, tetapi karena putri saya saat itu hanyalah gadis bodoh tanpa cinta.
Dia tidak memiliki siapapun yang dia suka sama sekali, dan dia tidak tahu apakah dia akan menggerakkan otot itu. Daripada melakukan ini, saya mungkin juga memilih yang paling cocok untuknya. Namun, dia sekarang jelas memiliki seseorang yang disukainya. Sebagai seorang ayah, dia tentu berharap putrinya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Selain itu, dia juga merasa bahwa pria seperti Ye Chen memang merupakan pilihan yang baik untuk menjadi menantunya. Demi kebahagiaan putrinya, ia bahkan rela membiarkan seluruh keluarga itu menjadi mahar putrinya. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu anak perempuan, dan segalanya baginya untuk hidup bahagia selamanya. Adapun aset keluarga itu, tidak masalah apakah nama keluarga itu, Yamada, Watanabe, atau bahkan Ye di masa depan. Karena harta tersebut akan tetap berada di tangan anak perempuannya, menantunya, dan keturunan yang lahir dari anak perempuannya. Dalam pandangan Ito Yuhiko, warisan yang sebenarnya adalah darah, bukan nama keluarga. Ye Chen hanya tersenyum sedikit pada saran Ito Yuhiko, dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, fokus pengembangan saya saat ini adalah melakukan pekerjaan Jiuxuan Pharmaceutical dengan baik. Jika Jiuxuan Pharmaceutical dapat berkembang, maka pertimbangkan bisnis lain." Melihat bahwa Ye Chen untuk sementara menolak lamarannya, Yuhiko itu menghela nafas dengan menyesal. Dia sangat berharap Ye Chen bisa mendirikan bisnis pengiriman laut. Karena pada tahap ini, pasar besar pelayaran laut Asia ada di China. Lebih dari setengah dari 10 pelabuhan tersibuk di dunia adalah Cina. Hanya dengan perdagangan impor dan ekspor yang begitu besar kita dapat mendukung industri pelayaran laut yang besar. Ini di luar jangkauan Jepang, oleh karena itu, meskipun keluarga itu ingin melakukannya sendiri, pasar dan permintaan dukungan di daerah setempat tidak cukup, dan sulit bagi perempuan pintar untuk memasak tanpa nasi. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, di masa depan, keluarga itu secara bertahap akan menyerahkan operasi dan manajemen kepada Nanako. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat menghubunginya kapan saja. Saya yakin Anda akan menjadi dapat membangun landasan yang sangat baik untuk kerjasama." Ye Chen dengan ringan mengangguk ringan, dia berkata dengan serius, "Jika saya memiliki ide ini, saya pasti akan menghubungi Nona Nanako. Gadis, saya berani mengatakan bahwa dalam hal kondisi yang komprehensif, seluruh Jepang mungkin tidak dapat menemukan gadis yang lebih baik darinya. Siapapun yang menikahinya menikahi Yamato Nadeko terbaik di Jepang, dan pasti akan membuat iri pria di seluruh dunia." Ye Chen tersenyum ramah, tetapi tidak menjawab. Yuhiko itu tahu bahwa kedinginan setinggi 3 kaki bukanlah dingin sehari. Jadi dia berkata, "Tuan Ye, Anda dan gadis kecil itu kelelahan dari perahu dan mobil, dan Anda tidak beristirahat di malam hari. Kalau tidak, saya akan mengirim Anda ke rumah untuk istirahat dulu." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak perlu, Tuan Ito, ada yang harus saya lakukan, saya harus kembali ke Osaka, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi." "Bagaimana bisa itu?" Yuhiko itu berkata dengan serius. "Tuan Ye, Anda mengemudi di sini sepanjang malam dan tidak istirahat. Keramahan yang diwariskan oleh nenek moyang keluarga itu saya menjadi bahan tertawaan." Saat dia mengatakan itu, tanpa menunggu Ye Chen menolak, dia buru-buru menekan pagar di samping tempat tidur, dan berkata, "Biarkan Emi dan Nanako masuk." Setelah beberapa saat, Ito Nanako dan Ito Emi mengetuk pintu dan memasuki bangsal. Ito Nanako bertanya dengan lembut, "Odo-san, apa pesanan Anda?" Ito Yuhiko berkata kepada Ito Emi, "Emi, Tuan Ye dan Nanako mengalami kesulitan bepergian sepanjang malam. Anda mengatur seseorang untuk mengirim mereka kembali ke rumah istirahat. Panggil dan minta koki untuk menyiapkan hidangan terbaik." Emi itu buru-buru berkata, "Kakak yang baik." Ye Chen berkata dengan tulus, "Tuan Ito, benar-benar tidak repot, saya akan kembali ke Osaka saja." Ito Yuhiko sangat serius. Dia berkata, "Tuan Ye, bahkan jika Anda ingin kembali ke Osaka, Anda setidaknya harus duduk di mansion sebentar, makan dan minum secangkir teh sebelum pergi, Ito." Nanako juga membujuk, "Ya, Tuan, tidak terlalu jauh dari sini, belum terlambat bagi Anda untuk makan, istirahat sebentar sebelum berangkat,
masih belum cerah, keduanya melakukan perjalanan malam dan malam di tengah malam dan tiba di Tokyo setelah mengemudi selama lebih dari 3 jam, dan ini baru jam 4 pagi. Apalagi sekarang musim dingin, dan fajar relatif terlambat, setidaknya 2 jam sebelum fajar. Melihat ayah dan putrinya begitu sopan, Ye Chen tidak punya pilihan selain setuju, dan berkata, "Dalam hal ini, aku lebih suka menghormati daripada patuh." Mendengar ini, Emi Ito buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan mengatur konvoi. Sekarang ada banyak orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan, mengawal dan melindungi mereka sepanjang jalan, keamanan pasti bisa terjamin." Yuhiko Ito mengangguk, dan berkata, "Pastikan untuk memperlakukan Tuan Ye dengan baik." Emi Ito sangat senang dia dengan cepat mengatur iring-iringan mobil untuk menemaninya, dan Ye Chen masih mengendarai mobil yang dia datangi ke sini. Nanako Ito pun masuk ke mobil Ye Chen tanpa ragu. Setelah itu, Ye Chen pergi ke kediaman keluarga Ito di Tokyo di bawah pimpinan konvoi. Meskipun Tokyo sangat mahal dan merupakan salah satu kota termahal di dunia, keluarga Ito juga memiliki tanah pribadi yang tenang di sini. Seluruh manor dirancang dengan arsitektur kuno Jepang, yang sangat sederhana, tetapi mengungkapkan kemewahan sederhana di mana-mana. Ye Chen menemukan bahwa bahkan kayu yang digunakan untuk membangun rumah itu luar biasa. Tampaknya keluarga besar teratas punya banyak uang dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Jadi saat membangun dan mendekorasi rumah, mereka berusaha menghabiskan uang di mana-mana. Jika bisa menggunakan yang high-end pasti tidak perlu yang biasa-biasa saja. Dan Anda dapat menggunakan yang diimpor jelas bukan asli. Pada analisis terakhir, itu masih kalimat, hanya memilih yang mahal, bukan yang benar. Karena Emi Ito telah menelepon terlebih dahulu, para pelayan di seluruh mansion Ito semuanya berpakaian rapi, menunggu dengan hormat di pintu masuk mansion, di halaman, dan di dalam villa. Ye Chen memarkir mobil, dipimpin oleh Nanako Ito, berjalan melewati halaman yang indah dan atmosfer, dan ketika dia berjalan jauh ke pintu masuk villa, semua pelayan di sepanjang jalan membungkuk 90 derajat, dengan sikap yang sangat rendah hati. Villa keluarga Ito di Tokyo adalah bangunan kayu bertingkat yang sangat besar. Seluruh bangunannya terlihat seperti kuil kuno yang besar, dan ruang dalamnya ternyata sangat besar. Begitu dia tiba di pintu masuk aula utama, Nanako Ito tiba-tiba berlutut di tanah, menggenggam tangannya, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye Chen, tolong minta Nanako untuk mengganti sandalmu." Ye Chen tertegun, dan buru-buru melambaikan tangannya, "Tidak, tidak. Tidak beri aku sandalnya, dan aku akan melakukannya sendiri." Tapi Nanako Ito bersikeras, lebih baik Nanako menggantinya untuk Tuan Ye Chen. Pria dan wanita itu sama, kenapa di Jepang, wanita masih berlutut untuk memberi pria mengganti sepatu? Tapi setelah dipikir-pikir, karena itu adalah kebiasaan mereka. Mereka mungkin tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Jika mereka bersikeras menentangnya, itu akan melanggar peraturan pihak lain. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengangkat kakinya, dan berkata dengan tulus, "Kalau begitu Nona Nanako telah bekerja keras." Nanako Ito, yang masih mengenakan kimono, menatap Ye Chen dan tersenyum malu. Dia sangat cantik. Setelah itu, dia dengan lembut mengambil kaki Ye Chen dengan kedua tangan, dan dengan lembut mengganti sepasang sandal untuknya, lalu perlahan berdiri, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye Chen, tolong." Ye Chen sedikit mengangguk, dan berjalan bersama. Dia melangkah masuk. Nanako Ito memperkenalkan kepadanya, rumah ini memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, rusak parah saat gempa Kanto. Karena biaya perbaikannya terlalu tinggi, tidak ada yang peduli. Nanti diurus oleh ayah saya membelinya dan menghabiskan banyak uang untuk memperbaikinya, jadi saya memiliki tampilan saat ini. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Ito tampaknya memiliki titik lemah untuk rumah tua semacam ini. Rumah di Kyoto terlihat lebih tua dari yang ini. Ada banyak dari mereka. Nanako Ito berkata dengan senyum genit, sebenarnya, ini terutama karena saya menyukai gaya arsitektur ini. Setelah saya pindah dari Kyoto ke Tokyo pada usia 14 tahun, saya tidak pernah terbiasa dengan kehidupan di Tokyo. Jadi ayah saya membelinya di sini.
saya menghabiskan banyak uang untuk memulihkannya, dan menjadi seperti sekarang ini. Sambil berbicara, Nanako Ito berkata dengan emosi, tapi aku masih suka Kyoto lebih, Ye. Chen mengangguk dan berkata, rumah besar ini adalah tempat yang sunyi di tengah hiruk-pikuk. Pesona kuno, sudah sangat bagus, tetapi set Kyoto memang lebih baik, Ito. Nanako berkata dengan sedikit melankolis. Ayah meminta saya untuk mengambil alih urusan keluarga, dan sepertinya saya jarang memiliki kesempatan untuk kembali di masa depan. Setelah selesai berbicara, dia menatap Ye Chen, dan bertanya dengan sedikit memohon, Tuan Ye Chen, Nanako punya permintaan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa setuju. Bersambung.